Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah maksud kami melemah di awal pekan dan kembali ke level 17.400-an, terbebani penguatan indeks dolar Amerika di tengah konflik Timur Tengah yang kembali memanas. Dikutip data terbaru hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,23% di level 17.405 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 17.410 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,06% di 17.370 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Senin pagi tadi terpantau menguat di 0,16% ke level 98,052. Dari sisi eksternal pemirsa, dinamika dolar Amerika di pasar global dan di tengah penguatan kembali menjadi perhatian, di mana penguatan dolar terjadi seiring meningkatnya kembali permintaan terhadap aset safe haven, dipicu belum adanya titik terang dalam upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik Amerika dan Iran yang telah berlangsung selama 10 pekan. Terbaru, Presiden Amerika Donald Trump menolak respon Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 17.402 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan, pelemahan terpangkas di 0,18% di level 17.396 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 20.403 rupiah, pound sterling di 23.668 rupiah dan yen Jepang di 110,85 rupiah. Informasi komoditas harga emas turun di awal pekan karena kurangnya kemajuan negosiasi antara Amerika dan Iran. Harga minyak kembali melonjak di tengah konflik Amerika dan Iran kembali memanas. Sementara harga batu bara turun di Jumat pekan lalu dan mencatat penurunan di 1,61% dalam sepekan terakhir. Harga emas turun Senin pagi waktu Asia karena kurangnya kemajuan dalam negosiasi perdamaian Amerika-Iran, mendorong harga minyak lebih tinggi dan memicu inflasi yang tinggi. Di sisi lain, dolar Amerika menguat 0,16% ke level 98,052 yang membuat emas yang dihargai dalam dolar Amerika menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain. Mengutip Reuters, harga emas spot turun 0,6% di 4.654,32 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak melonjak di awal pekan karena Amerika Serikat dan Iran gagal menyepakati proposal perdamaian yang disusun Washington. Sementara Selat Hormuz sebagian besar tetap tertutup sehingga menjaga energi global tetap stabil dan pasokan ikut terbatas. Senin pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent pengiriman Juli 2026 menguat 3,14% di 104,47 dolar Amerika per barrel, memperpanjang kenaikan 1,23% Jumat pekan lalu. Minyak WTI Amerika pengiriman Juni 2026 naik 3,24% di 98,51 dolar Amerika per barrel, setelah itu tutup menguat 0,64% di sesi sebelumnya. Harga batu bara turun di perdagangan akhir pekan lalu dengan mencatat koreksi 1,61% dalam sepekan. Dikutip Bloomberg, harga batu bara di pasar East Newcastle kontrak pengiriman Juni ditutup di 131,75 dolar Amerika per ton, berkurang 0,34%. Pelemahan harga batu bara disebabkan peralihan energi akibat perang Timur Tengah yang tidak seagresif seperti perkiraan sebelumnya. Ada anggapan perang yang menutup akses Selat Hormuz akan membuat batu bara menjadi primadona, terutama karena gangguan pasokan gas alam cair. Dari berbagai sumber untuk Exchange. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI masih menguat di 3,79% di level 99,04 dolar Amerika per barrel. Nikel juga menguat di 1,05% di 19.104 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,92% di level 4.686 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,28% di 4.534 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan lagi-lagi didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, Presiden Donald Trump dan Iran saling menolak proposal perdamaian terbaru masing-masing untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 10 minggu. Trump dalam unggahan media sosial menyebutkan proposal Iran sama sekali tidak dapat diterima. Menurut laporan Wall Street Journal, Iran menawarkan untuk memindahkan sebagian cadangan uranium yang diperkaya tingkat tinggi ke negara ketiga, namun menolak gagasan membongkar fasilitas nuklir, namun Iran membantah laporan tersebut. Di tengah serangkaian insiden yang terus mengancam gencatan senjata, belum jelas pertukaran proposal perdamaian terbaru dari kedua pihak dapat membuka jalan bagi dibukanya kembali Selat Hormuz. Dikutip dari AFP, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika atau BLS, merilis total lapangan kerja non pertanian naik 115.000 di April, melampaui ekspektasi analis dengan para ekonom yang disurvei Dow Jones Newswires dan Wall Street Journal memperkirakan pertumbuhan sebesar 55.000. Sementara tingkat pengangguran tidak berubah pada 4,3%. Kenaikan tersebut terutama terjadi di sektor perawatan kesehatan, transportasi, dan pergudangan, serta perdagangan retail. Raihan ini kemungkinan akan meyakinkan para pejabat The Fed dapat mempertahankan suku bunga tetap stabil untuk saat ini, karena melonjaknya biaya energi akibat perang Iran memicu kekhawatiran inflasi. Dikutip dari Reuters, Biro Statistik Nasional melaporkan indeks harga produsen meningkat 2,8% year on year, dibandingkan dengan perkiraan kenaikan 1,6% dalam jejak pendapat Reuters. Indikator tersebut membalikkan tren penurunan selama 41 bulan di Maret ketika harga naik 0,5%. Harga produsen China di April 2026 mencapai level tertinggi dalam 45 bulan. Sementara inflasi konsumen juga meningkat karena biaya energi global tetap tinggi. Sementara indeks harga konsumen naik 1,2% year on year dibandingkan dengan perkiraan kenaikan 0,9%. Dari berbagai sumber untuk Adex Channel.